Halo guys, kembali lagi bersamaku Raskon. Di sini aku akan membuat semacam mob monster guys, yaitu farm monster, di mana kita dapat mengumpulkan XP dari monster-monster tersebut. Tapi di sini aku akan membuatnya di samping laut di seberang sini guys ya, karena aku menggunakan versi Bedrock. Jadi monster-monster yang respon itu harus didekati terlebih dahulu guys. Di hari ke-91 guys, aku menemukan semacam trader yang menjual barang yang aku suka. Jadi kami saling barter di sini. Dan aku pun langsung menukar 5 emerald dengan satu pohon sakura di sini, guys. Aku pun berencana untuk menanamnya. Untuk menanamnya aku menaburkan bone meal, dia pun tumbuh. Jadi aku akan langsung tebang dan mengambil inti dari pohon tersebut agar dapat berkembang biak lagi. Aku pun menanam dan menanam agar mereka tidak ada habisnya, guys. Di hari 92, aku berencana untuk membuatkan sebuah rumah untuk trader ini karena aku sangat menyukainya dan aku akan mengamankannya juga, guys. Ya, ini cukup lumayan bagus menurutku. Di hari ke-93, trader itu menghilang, guys. Dan ini pun membuatku cukup kecewa karena dia tiba-tiba menghilang. Aku pun mencarinya ke belakang jika memang dia masih ada. Meskipun hanya kecil, tapi ya setidaknya aku berusaha mencarinya. Ya, ini cukup mengecewakan. Dia pergi tanpa bilang-bilang, guys. Ya mau gimana lagi, game yang kumainkan ini versi Bedrock, jadi monster atau mob akan hilang. Jadi aku akan berencana memberinya semacam nama agar dapat mengingatkanku tentang dirinya, trader terbaik yang pernah ada. Dan aku akan menjadikan ini temanku, ya. Di hari ke-97, seperti rencana awal, aku akan membuat semacam mob farm di mana aku akan mendapatkan XP yang cukup berlimpah. Tapi aku juga membutuhkan banyak hal seperti bahan. Aku mengumpulkan beberapa iron karena aku juga akan membutuhkan banyak iron untuk kedepannya, guys. Aku mengumpulkan kereta api agar dapat mempermudahku mengakses beberapa hal. Tapi yang kutemukan adalah diamond. Ini membuatku cukup terkejut dan juga senang, guys. Aku juga mengumpulkan beberapa iron yang tersisa di gua. Mengalahkan beberapa monster yang ada di sekitar. Iya, ada creeper cuy. Kena gak? Kena. Oke, dia maju guys. Dan dia meledak. Jadi aku akan mundur terlebih dahulu seperti ini. Dan dia pun berhasil kutumbangkan. Tapi sepertinya ada satu monster lagi, yaitu laba-laba itu. Laba-laba beracun. Aku tidak menyukainya. Seharusnya tadi itu ada semacam skeleton di belakang sini, guys. Tapi aku tak tahu di mana dia. Oh, itu dia. Oke. Oke, dia tewas, guys. Ya, ini pertempuran cukup sengit. Oke, monster ada lagi. Ada monster. Ya, beracun juga. Tapi aku berhasil menembakkannya. Tapi aku terkena racun di sini. Aku pun lanjut mengalahkan beberapa monster di sini, guys. Mati kau. Loncat guys. Buset dah. Ya, dia bisa loncat juga anjir. Sudah selesai aku meletakkan beberapa barang di atas kapal biar lebih aman lagi menurutku, dan ini juga bagus. Malamnya aku menebas beberapa tebu di sini, guys. Dan tebu ini akan kugunakan untuk membuat kertas nantinya, dan bukan hanya kertas, aku juga akan mengembangbiakannya di rumahku, guys. Di hari ke-99, aku berencana untuk membuat fondasi terlebih dahulu untuk mob farmku nanti. Tapi di sini aku kurang puas dengan bentukannya. Jadi aku menghancurkannya, lalu akan menggantinya dengan semacam jembatan, lalu penghubung, dan juga semacam tempat untuk mob farm nanti, guys. Malam harinya aku berencana untuk menghancurkan atap rumahku, guys. Karena atap rumahku nih aku sangat tidak menyukainya, dan lagi bentukannya seperti ini juga. Itu membuatku cukup pusing, apalagi bahan yang kugunakan ini adalah kayu. Jadi jika petir menyambar, ini semua akan terbakar. Dan bukan hanya terbakar, dalaman rumahku juga akan terbakar hangus, guys. Jadi aku berencana untuk menggantinya dengan batu dalam serta batu bulat saja, guys. Ini sudah hari ke-101 dan yap,
penebangan kayu ini belum selesai juga. Ya aku tak tahu ini kapan selesainya guys, tapi yang jelas ini cukup sulit. Aku juga sudah menghancurkan 3 kapakku untuk menyelesaikan dan menghancurkan itu atap rumah ini. Ya soalnya kayu yang kugunakan ini sangatlah tebal di sini guys, dan juga sangat banyak juga. Dan itu yang terakhir, itu cukup melelahkan, dan aku pun berhasil menggundulkan rumahku. Dan kalian dapat melihatnya, kati atap sama sekali. Ini pekerja kerasku rasanya terbuang sia-sia, tapi guys, ya ini semua tidak sia-sia guys. Aku juga ingin mengganti atapku juga, karena aku merasa atapku sangatlah jelek dan terbuat dari kayu. Jadi di sini aku akan membuatnya dari batu. Tapi sebelum itu guys, aku akan membuat semacam pondasi untuk penegaknya dulu di sini. Dan aku sedang membayangkan seperti apa atapnya nanti guys. Sabar guys ya. Oke, di sini. Ini akan kuletakkan kayu terlebih dulu di sini. Lalu disusul dengan kayu berikutnya seperti ini. Ini adalah cara lama guys sebenarnya, tapi menurutku gue pakai cakir ini dulu untuk menentukan semacam titik dan juga semacam tangga yang akan ku letakkan nanti guys. Jadi di sini guys, aku akan kasih tahu kepada kalian, aku akan membuat lantai 2 di sini guys. Kenapa aku membuat lantai 2? Sebenarnya jika aku tidak membuat lantai 2 ini, ukurannya akan lebar dan itu membuatku cukup sulit untuk membuat atapnya. Jadi mau tak mau aku harus membuat lantai 2 guys, untuk mengurangi ketinggian dan juga ukuran atapnya nanti. Ya jika kalian bingung, sebenarnya aku sudah menghitungnya untuk ukuran rumahku ini, dan juga hal yang harus cukup perhatikan untuk atapnya juga di sini guys. Jadi ya ini cukup lama sebenarnya, tapi kalian tenang saja, akan ku buat singkat dan ku percepat saja ini guys. Oke guys, jadi di sini aku kembali ke goa untuk mengumpulkan batu di sini. Ya batuku habis guys, aku nggak menyangka kalau butuh bahan yang cukup banyak di sini. Dan lagi kalian lihat ini, aku juga mendekorasi tempat ini guys, dan aku akan pasang tanah di bawahnya, lalu memasang semacam tanaman juga. Aku juga akan menghias beberapa hal di sini, tapi semua itu butuh banyak waktu. Jadi aku akan menyelesaikannya satu-satu dulu guys, seperti aku menyelesaikan rumah ini. Dan ini guys, aku ingin mengajak kalian ke lahan pertanianku. Di sini ya cukup biasa, tidak cukup luas, tapi di sini membuatku sangatlah nyaman dan juga membuatku cukup tenang daripada membangun sesuatu ya kan. Oke, karena kita kehabisan waktu, aku akan menyelesaikannya saja di sini rumahku. Ini adalah progres yang aku hampir selesai di sini, dan sepertinya ini semua hanya 30% ya, 36% lah bisa dibilang. Untuk progres atap rumahnya juga hampir selesai di sini guys, tapi butuh waktu yang cukup lama juga di sini. Dan ya aku akan menyelesaikannya saja di sini guys.
Dan ini yang terakhir, damn. Ini cukup melelahkan, tapi kerja kerasku terbayarkan dengan hasil yang menakjubkan seperti ini, guys. Ini membuatku cukup senang dengan hasilnya, guys. Dan lagi rumahnya juga sangatlah indah menurutku. Ya, aku akan memberi ratingnya 8,5/10 dari sebelumnya 5,/10, sekarang menjadi 8,5/10. Aku cukup senang dengan progres kali ini, guys, dan hasil kerja kerasku juga terbayarkan di sini. Dan menurutku ya aku lupa, guys. Untuk farm mobnya tuh besok aja ya, guys. Karena aku kehabisan waktu di sini dan lagi aku akan menyelesaikan videoku di sini, guys. Oke deh semuanya, terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton. Sampai jumpa di next video, guys. Bye.